materi esensial di kelas 6, yaitu pada tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Materi ini dirancang untuk pembelajaran selama masa COVID-19. Oke, mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran? Nah, jika belum, ayo persiapkan diri kalian terlebih dahulu. Jangan lupa persiapkan buku tema 1, alat tulis kalian, dan semangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Bagaimana anak-anakku semua? Apa kalian sudah siap? Baik, jika kalian sudah siap, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah muatan pelajaran PPKN, yaitu pada KD 3.1 dan KD 4.1, yaitu tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini dia materinya. Ini adalah KD untuk PPKN, yaitu pada KD 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta KD 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nah, kalian mungkin sudah tidak asing dengan yang namanya Pancasila. Ya, tepat sekali. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Kalian sudah tahu bukan bahwa Pancasila itu berisi 5 sila. Nah, kalian juga sudah sering membacanya bukan? Ayo kita baca bunyi dari sila Pancasila tersebut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah bunyi dari sila Pancasila. Selain membacanya, kita juga harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Nah, seperti pada tema ini, kita mempelajari tentang mencintai tumbuhan, yaitu tumbuhan sahabatku. Nah, dengan mencintai tumbuhan, kita sudah menerapkan nilai-nilai dari Pancasila. Jika kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupan kita akan berjalan sesuai dengan norma. Karena di dalam Pancasila itu terkandung tentang nilai-nilai baik yang dapat menuntun hidup kita menjadi lebih baik. Nah, apakah hanya mencintai tumbuhan saja yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila? Tentu saja tidak. Nah, berikut ini mari kita pelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, pelajari materi berikut ini bersama-sama. Yuk!
Nah, itulah tadi nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai yang terkandung dalam sila ke-1 antara lain ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi, kebiasaan beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, kerukunan dan kerjasama antar umat beragama. Sedangkan nilai yang terkandung dalam sila kedua antara lain, semua manusia memiliki hak, martabat, dan kewajiban yang sama, serta memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga antara lain menjunjung tinggi NKRI, cinta perdamaian dan persatuan, menempatkan kepentingan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat antara lain mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, menyelesaikan masalah bersama, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan nilai yang terkandung dalam sila kelima antara lain adil dan bijaksana dalam tindakan, suka bekerja keras, menghormati kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini, kemudian kalian tentukan gambar mana yang termasuk ke dalam penilaian sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ke dalam tabel yang telah disediakan. Kerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, selanjutnya adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita juga mempelajari KD 3.1 dan KD 4.1, yaitu ide pokok dalam teks laporan. Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan utama dalam sebuah paragraf, biasanya terletak pada kalimat utama. Sedangkan teks laporan adalah teks yang dibuat berdasarkan objek yang telah diamati. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari teks laporan. Nah, beritalah ciri-ciri dari teks laporan. Yang pertama, ditulis bersifat fakta. Yang kedua, teks laporan bersifat objektif. Hasil laporan ditulis lengkap dan rinci. Yang keempat, tidak memasukkan unsur-unsur yang menyimpang. Yang kelima, laporan disajikan dengan menarik. Dan yang terakhir, tata bahasa jelas
isinya berkualitas, dan susunan teksnya logis. Setelah mengamati ciri-ciri dari teks laporan, mari kita lihat contoh dari teks laporan. Berikut ini. Mari kita menyimak laporan pengamatan ciri khusus makhluk hidup berikut ini. Tempat pengamatan adalah taman sekolah. Hari dan tanggal pengamatan Senin 13 Juli tahun 2020. Waktu pukul 9 sampai 10. Pengamatnya adalah kelas 6 kelompok 1. Tujuannya untuk mengetahui ciri-ciri khusus makhluk hidup. Makhluk hidup yang diamati adalah kaktus, bunglon, dan mawar. Yang dilakukan adalah mengamati ciri khusus batang dan daun tanaman kaktus. Yang kedua, mengamati ciri khusus perubahan warna bunglon yang mengikuti tempat dia berada dan tujuannya. Dan yang ketiga, mengamati ciri khusus pada batang tanaman mawar yang berduri dan mencermati fungsi duri. Setelah melaksanakan pengamatan, kesimpulan yang didapat adalah yang pertama, tumbuhan kaktus memiliki batang yang tebal dan daun yang jarang. Tujuannya untuk mengurangi penguapan air. Yang kedua, bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya untuk menyamarkan keberadaannya dari serangan musuh. Dan yang ketiga, tanaman mawar memiliki duri untuk melindungi dirinya dari hewan pemangsanya. Selanjutnya, laporan pengamatan dapat diubah ke bentuk teks deskripsi. Unsur-unsur laporan dirangkaikan dalam beberapa kalimat yang runtut dan sistematis sesuai dengan hasil pengamatan yang kita peroleh. Laporannya dapat berubah seperti berikut ini. Nah, setelah diubah menjadi teks deskripsi, laporan pengamatannya menjadi seperti ini. Laporan pengamatan ciri khusus makhluk hidup. Pada hari Senin, tanggal 13 Juli tahun 2020, kelas 6, kelompok 1 mengadakan pengamatan tentang ciri khusus makhluk hidup di taman sekolah pada pukul 9 sampai 10. Tujuan pengamatan tersebut adalah mengetahui ciri-ciri khusus makhluk hidup yang ditemukan di taman sekolah seperti kaktus, bunglon, dan mawar. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh bahwa tumbuhan kaktus memiliki batang yang tebal dan daun yang jarang. Tujuannya untuk mengurangi penguapan air. Bunglon mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya untuk menyamarkan keberadaannya dari serangan musuh. Tanaman mawar memiliki duri untuk melindungi dirinya dari hewan pemangsa. Nah, selanjutnya tugas kamu adalah mengamati tumbuhan yang ada di sekitarmu. Kamu bisa pergi ke daerah kolam untuk mengamati enceng gondok atau mengamati tumbuhan yang lainnya yang kira-kira unik dan menarik. Setelah kamu mengamati tumbuhan tersebut, coba kamu tuliskan laporannya seperti yang Ibu berikan contoh sebelumnya. Oke, selamat mencoba ya. Oke, setelah PPKN dan Bahasa Indonesia, muatan pelajaran selanjutnya adalah muatan pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada muatan pelajaran IPA kita membahas KD 3.3 dan KD 4.3 yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Oke, perkembangbiakan tumbuhan itu terjadi melalui dua macam atau dua jenis, yaitu perkembangbiakan secara kawin, generatif, dan perkembangbiakan secara tak kawin, vegetatif. Nah, apa itu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif? Mari simak penjelasan berikut ini.
pembahasan materi perkembangbiakan tumbuhan, yaitu yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu proses perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Apa itu proses perkawinan? Nah, jadi perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan spermatozoid dan sel kelamin betina sel telur. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak disertai dengan proses peleburan spermatozoid dan sel telur. Oke, nah biasanya perkembangbiakan generatif ini terjadi pada setiap tumbuhan yang memiliki bunga. Jadi dapat dipastikan semua tumbuhan yang berbunga itu melalui proses perkembangbiakan secara generatif. Jadi pohon-pohon yang berbunga itu melalui proses generatif. Nah, sekarang mari kita lihat animasi perkembangbiakan secara generatif. Yuk kita simak. Jadi sudah disampaikan bahwa perkembangbiakan generatif itu diawali dengan penyerbukan yang menjadi buah yang berbiji. Dari bunga, kemudian terjadi penyerbukan lalu berubah menjadi buah. Nah, sebelumnya mari kita bahas struktur bunga terlebih dahulu. Ini adalah bagian-bagian bunga sempurna. Ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dan dasar bunga, serta tangkai bunga. Nah, penyerbukan itu adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ya, di dalam satu tangkai bunga itu ada yang namanya serbuk sari yang dilingkari itu dan kepala putik yang berwarna hijau. Serbuk-serbuk itu akan jatuh di kepala putik yang kemudian akan berubah menjadi bakal biji yang berubah menjadi buah. Nah, penyerbukan sendiri terjadi beberapa hal. Yang pertama, ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi pada satu tangkai bunga. Sedangkan penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi pada satu tanaman tetapi berbeda tangkai. Jadi masih ada pada satu tanaman. Sedangkan penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi dengan pohon yang berbeda, tapi tanamannya masih sejenis. Meski berbeda pohon, tapi tanamannya masih satu jenis. Jadi contohnya bunga mawar dengan bunga mawar atau pohon rambutan sama-sama pohon rambutan ya. Lalu ada penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini terjadi pada tanaman dengan jenis yang berbeda. Jadi bunganya berbeda jenis. Contohnya penyerbukan yang terjadi pada jambu batu dan jambu air. Nah, seperti itu. Jadi penyerbukannya berbeda jenis bunga. Selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi secara alami dan buatan. Pertama kita bahas yang alami dulu ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami ini tanpa bantuan manusia. Contohnya spora pada tumbuhan paku. Spora ini dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau daun subur. Nah, spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Suatu ketika kotak ini akan pecah dan akan menghasilkan tumbuhan yang baru jika tumbuh pada tanah yang subur atau kotaknya jika pecah pada tanah yang subur. Lalu ada rizoma. Rizoma itu adalah akar tinggal. Ya, rizoma sama dengan akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh berdatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Nah, batang yang beruas-ruas itu nanti di tiap ruasnya itu akan tumbuh tunas baru ya, seperti itu. Itu adalah rizoma. Biasa
Rizoma ini dapat kita temui di tanaman seperti jahe, kunyit, kencur, temu kunci, atau temulawak. Nah, seperti itu, ini rizoma. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Umbi lapis biasa dapat kita temui pada bawang, ya. Nah, itu perkembangbiakannya secara vegetatif alami dengan umbi lapis. Nanti lapisan daun itu yang di bawah itu akan berkembang menjadi umbi. Lalu ada umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Nah, umbi batang ini biasa kita temui pada tanaman ubi jalar. Dia membentuk menjadi umbi batang ya. Selanjutnya adalah umbi akar. Nah, umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Jadi umbinya akar dari tanaman ini membesar ya, sehingga menjadi umbi seperti pada tanaman wortel atau tanaman lobak ya. Itu berkembang biak secara vegetatif dengan umbi akar. Lalu tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada bambu dan pisang. Lalu ada tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Jadi di daun itu tumbuh tunas baru. Biasa terjadi pada tanaman cocor bebek. Lalu ada geragih atau stolon. Geragih adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Kalau yang tumbuh di bawah tanah itu rumput teki, kalau yang di atas itu biasanya stroberi. Ya, ini berkembang biak secara geragih atau stolon. Nah, itu tadi adalah tanaman-tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami atau tidak kawin secara alami. Kemudian kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang tanpa proses perkawinan dengan bantuan makhluk lain. Dalam hal ini biasa dengan bantuan manusia. Nah, apa saja dia yang termasuk ke dalam perkembangbiakan vegetatif buatan? Nah, yang pertama itu adalah mencangkok. Oke, kamu perhatikan ya. Ini adalah tata cara mencangkok. Pertama kita kupas, lalu tutup bagian yang dikupas itu dengan tanah dan dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, kita ikat dengan tali. Lalu kita siram bagian yang telah ditutup itu agar tetap lembab ya, secukupnya saja menyiramnya, jangan juga terlalu basah nanti busuk. Nah, kita siram agar lembab. Selanjutnya adalah stek. Stek ini biasa kita lakukan pada tanaman singkong. Nah, potong bagiannya itu dengan runcing ya. Untuk bagian yang ditancapkan ke tanah kita potong runcing. Kemudian bagian itu kita tancapkan ke tanah dan nanti akan tumbuh akar. Lalu selanjutnya merunduk. Biasa merunduk itu kita merundukkan cabang tumbuhan ke dalam tanah. Nah, cabangnya kita masukkan ke dalam tanah. Lalu dari cabang tersebut nanti akan tumbuh akar. Setelah itu kita potong dan menjadi tanaman yang baru. Berikutnya adalah menempel atau okulasi. Pertama, batang pokok kita sayat kulitnya. Kemudian mata tunas kita ambil dari pohon lain, lalu mata tunas kita tempelkan ke batang pokok tersebut. Setelah itu baru kita ikat dengan tali sampai tunasnya tumbuh dan siap untuk dilepas dari pohon induknya. Nah, berikutnya adalah menyambung. Tumbuhan satu kita potong, lalu
kita tempelkan kepada tumbuhan yang kedua. Nah, seperti itu. Ini adalah proses menyambung. Setelah kita sambung, kemudian kita ikat. Nah, kita tutup setelah sampai dia. Nah, selanjutnya Ibu punya tugas untuk kalian. Coba kalian pergi berkeliling di sekitar rumah kalian. Nah, coba kalian temukan beberapa bunga yang ada di sana. Kemudian kalian tuliskan bagian-bagian dari bunga tersebut. Nah, bunganya bebas ya. Kalian bisa memilih bunga apa saja. Oke, semangat ya mengerjakannya. Selanjutnya kita masuk ke muatan pelajaran berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke muatan pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, KD yang kita pelajari adalah KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, kita tahu bahwa ASEAN itu memiliki beberapa negara. ASEAN sendiri adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Berikut adalah karakteristik dari negara-negara Asia tersebut. Ini dia materinya.
KD 3.4 dan KD 4.4. Nah, pada muatan pelajaran SBMPT ini kita akan pelajari tentang patung Nusantara. Mari simak penjelasannya.
Nah, itulah materi esensial yang bisa kita pelajari pada tema 1, subtema 1 di kelas 6. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Semangat, dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.